seen anything like this. 3 days of Tentara Sudan berhasil menggagalkan serangan drone yang dilancarkan pasukan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF terhadap sejumlah lokasi strategis pada hari Kamis 13 November 2025 kemarin. Serangan tersebut termasuk diantaranya menargetkan Bandara Merowe dan sebuah bendungan yang berada di wilayah utara Sudan. Warga di sekitar lokasi mengatakan mereka mengaku mendengar suara ledakan keras di sekitar bandara dan bendungan tersebut. Namun sejauh ini belum ada informasi jelas mengenai kerusakan yang ditimbulkan. Sementara itu, pemerintah ikut mengebom dari udara. Kelompok paramiliter evakuasi warga dilakukan Sudan untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana bersama dengan Ketua Perhimpunan Al-Ais on Sudan. 12.000 orang kehilangan tempat tinggal, 25.000 orang kelaparan, dan korban yang rentan ialah perempuan dan anak-anak. Dan ini semua terjadi di Sudan. Jadi, ada apa dengan Sudan? Sejak April tahun 2023, perang antara dua kekuatan militer besar, SAF, Sudanese Armed Forces, jadi ini adalah Tentara Nasional Sudan, dan Rapid Support Forces atau RSF, pasukan paramiliter yang dulunya adalah sekutu dari SAF. Persaingan mereka tentang siapa yang akan memimpin wilayah dan bagaimana kekuasaan militer akan dijalankan memicu perang di banyak wilayah yang pada akhirnya banyak korban. Dan saat ini lebih dari 30 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Komunitas internasional, negara-negara lain harus segera menyuarakan dan mendesak untuk melakukan gencatan senjata. Jadi ayo kita suarakan All Eyes on Sudan. Dalam kutipan yang diambil oleh BBC News Indonesia, dijelaskan bahwa sejak April tahun 2023, Sudan terjerumus perang antar saudara yang disebabkan karena perebutan kekuasaan antara militer pemerintah yaitu SAF dan kelompok paramiliter atau RSF. Jadi, sejak dulu pemerintah Sudan selalu saja bermasalah. Seperti sistem pemerintahannya yang selalu saja dikudeta terus-menerus sampai pada akhirnya pada tahun 1989 pada masa pemimpin Omar al-Bashir yang dipimpin selama 30 tahun. Pada masa pemerintahan Omar al-Bashir ini, sistem pemerintahannya sangatlah kejam, seperti penindasan, korupsi di mana-mana, dan pada akhirnya perputaran ekonomi turun secara drastis. Lalu, pada tahun 2019, telah terjadi protes besar-besaran yang bertujuan untuk melengsarkan pemimpin Omar al-Bashir yang memimpin selama 3 dekade. Setelah pemimpin Omar al-Bashir dilengsarkan, warga sipil terus berkampanye demi pembentukan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Kemudian dibentuklah pemerintahan transisi yang di dalamnya gabungan antara militer dan sipil. Tetapi muncul perebutan kekuasaan antara SAF dan RSF. Dan inilah yang membuat Sudan kembali kacau dan terjadi bentrokan bersenjata dan memakan banyak korban jiwa. That we condemn the continued violations of international humanitarian law and the violation and abuses of human rights taking place in El Fasher. That includes the indiscriminate attacks and targeting of civilians and civilian infrastructure. Today we were horrified by reports of the tragic killings of more than 460 people, both patients and their companions, at the Saudi Maternity Hospital in El Fasher. Sehingga warga mengungsi dan perekonomian pun ikut hancur, sehingga proses menuju demokrasi pun terhambat. Dan pada tahun 2021, pemimpin sipil yang telah menjabat selama 2 tahun dikudeta kembali oleh pemimpin SAF dan di mana intinya mereka militer SAF dan RSF ini saling mengadu domba untuk menjadi pemimpin Sudan.
Pada perkembangannya, perselisihan antara militer reguler SAF dan RSF ini semakin tajam. Awalnya, kedua belah pihak ini sama-sama terlibat dalam proses transisi jatuhnya Omar al-Bashir. Namun, karena isu integrasi RSF ke dalam SAF yang membuat pembagian kekuasaan dan kontrol ekonomi, misalnya tambang emas, menimbulkan adanya ketegangan. Ketegangan politik itu kemudian berubah menjadi bentrokan bersenjata terbuka pada April tahun 2023. Pertemuan pertama terjadi di ibu kota Khartoum dan menyebar ke berbagai wilayah seperti Darfur. Pasukan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF terhadap sejumlah lokasi strategis pada hari Kamis 13 November 2025 kemarin. Serangan tersebut termasuk diantaranya menargetkan Bandara Merowe dan sebuah bendungan yang berada di wilayah utara Sudan. Warga di sekitar lokasi mengatakan mereka mengaku mendengar suara ledakan keras di sekitar bandara dan bendungan tersebut. Namun sejauh ini belum ada informasi jelas mengenai kerusakan yang ditimbulkan. Sementara itu, menurut Kemudian perang ini terjadi secara terus-menerus sampai sekarang. Secara garis besar, baik pimpinan RSF maupun SAF keduanya sama-sama ingin mempertahankan kekuatan politik dan militer mereka. Keduanya sama-sama tidak ingin kehilangan posisi sebagai pihak yang paling berpengaruh di Sudan. Saran atau upaya yang harus dilakukan ialah yang pertama, gencatan senjata secara menyeluruh dan terpantau, dan yang kedua, dialog inklusif dengan melibatkan pihak sipil, dan yang ketiga yang terakhir, bantuan kemanusiaan netral dan aman.